Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Seekor Lebah. Dini hari sekali, jam 2.25 ya. Saya nge-record tujuannya adalah ingin buka situs PPDB online DKI Jakarta. Karena sekarang tepat tanggal 11 Juni 2020, yang artinya situs PPDB DKI Jakarta berdasarkan informasi yang sudah beredar di YouTube saya sebelumnya, bahwa situs ini sudah mulai buka. Kita buka yuk coba. Deg-degan nih saya nih, karena benar-benar biasanya jam segini tuh lagi rame-ramenya orang pada online untuk buka situs pendaftaran, karena memang biasanya dini hari itu orang-orang lebih cenderung mengaksesnya ketimbang pagi atau siang karena lebih lancar gitu ya. Kita ketik seperti yang kita ketahui, situsnya adalah ppdb.jakarta .go.id. Oke. Kalian saya rasa sudah siap ya. Persyaratannya seperti kalau kalian pengen masuk jalur afirmasi, persyaratannya apa aja. Seperti jalur zonasi, persyaratannya apa aja. Kalian mestinya sudah tahu karena bacaannya juga udah beredar di mana-mana. Di link grup WhatsApp aja udah saya share. Ya silakan nanti kalian lihat persyaratannya, lalu kalian lengkapi berkas-berkasnya. Oke, kita klik search. Apakah muncul, apakah lancar? Oh, lancar tuh ya. Apa tuh? Pemberitahuan, operator akan melakukan verifikasi pengajuan akun bagi yang wajib ikut pra pendaftaran pada jam 7.30 sampai jam 4 setiap hari Senin sampai Sabtu. Jadi yang namanya PNS ya, PNS itu kerjanya dari Senin sampai Sabtu dan dari jam 7.30 sampai jam 4 sore. Nah, jadi ini karena situsnya dikelola oleh pemerintah provinsi, maka yang bekerja biasanya ASN, aparatur sipil negara. Jadi mereka-mereka itu yang nanti yang bekerja di belakang layar gitu ya, yang memperhatikan dokumen-dokumen kalian. Oke. Kita klik close aja ya. Oke, kita lihat dulu nih. Tuh apa tuh? Oh, itu mau bacaan yang tadi ya. Yang bacaan berjalan ini ya, sama kayak tadi yang tadi saya klik close. Oke, ini gambar anak SMA yang kiri, yang kanan gambar anak SD sama gambar SMP. Selamat datang di PPDB Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, situs PPDB periode 2020-2021. Jadi kalau Tangerang Selatan sama Tangerang Kota, situs PPDB-nya itu dikelola masing-masing sekolah. Nah, kalau DKI Jakarta sama Jabar atau Jawa Barat, ini dikelola oleh provinsi. Saya belum tahu untuk wilayah daerah lain. Ini yang merah PPDB online jenjang sekolah dasar, ada jalur afirmasi, inklusi, zonasi, pindah tugas orang tua dan anak guru, tahap akhir, anak tenaga kesehatan korban COVID dan luar DKI Jakarta. Itu ada jalur-jalurnya ya. Tinggal klik ajuan akun kalau kalian pengen daftar ke SD. Karena kalian pra pendaftaran dulu nih, pengajuan akun dulu ya. Nah, untuk kalian yang pengen daftar ke SMP nih ya, PPDB online jenjang SMP yang warna biru, ada jalurnya, silakan kalian pilih. Kalian pilih jalur apa aja tuh ya. Nggak bisa pilih semuanya ya, pilih salah satu doang ini mah. Afirmasi kah, inklusi, prestasi, zonasi, prestasi akademik luar DKI Jakarta, pindah tugas orang tua dan anak guru, tahap akhir, dan anak tenaga korban COVID ya. Tinggal klik ajuan akun. Nah, ini karena saya memang situsnya pengennya ke SMA, nanti akan saya ajarin yang ke SMA. PPDB online jenjang sekolah menengah atas SMA. Jalur pendaftaran. Oke, ada afirmasi, inklusi, prestasi, zonasi, prestasi akademik luar DKI, pindah tugas orang tua dan anak guru, tahap akhir, anak tenaga kesehatan korban COVID. Ini yang SMA ya. Yang SMK juga sama sebenarnya tuh ya. Tuh, sama aja ya. Tinggal klik ajuan akun. Nah, ini saya informasikan ke kalian ya, posko PPDB online ya. Ini tuh Jalan Gatot Subroto, nomor Kafling 4041, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Begitu poskonya ya tuh. Nomor teleponnya saya yakin gak bakal diangkat karena yang telepon juga ribuan pastinya. Telepon pun juga ribuan, WhatsApp apalagi. Ya intinya mah jangan terlalu mengandalkan ini ya. Nggak bakal direspon, susah karena yang pasti nanya ribuan. Mendingan nanya wali kelas ya.
karena wali kelas juga udah gabung ke grup MGMP, musyawarah guru mata pelajaran sesuai bidang yang ditempuhnya. Kalau seumpama gurunya MTK, biasanya dia tergabung ke MGMP MTK. Tinggal nanya, karena informasi itu juga beredar pasti di WhatsApp grup guru-guru kalian. Tinggal klik pengajuan akun ya. Saya pengen pengajuan akun dulu ke SMA. Saya coba lihat pengajuan akun, ajuan akun. Cek verifikasi akun, ajuan akun, nomor peserta. Oke, nomor peserta ini kalau ada tanda petiknya biasanya nanti yang ngisi adalah orang sana ya, orang situsnya ya. Nah, sekolah asal kalian nih, sekolah SMP kalian, apakah dalam provinsi? Ketik aja ya. Jenis lulusan COVID. Hahaha. Reguler berarti ya kalian ya. Kalau paket A, paket B, ini mah untuk orang-orang yang enggak sekolah formal ya. Kalau yang sekolah formal klik aja reguler. Tahun lulus, kapan kalian lulusnya? Apakah kalian lulusnya tahun lalu 2019 atau tahun sekarang? Karena yang diterima itu yang 3 tahun terakhir, sama kayak orang kuliahan. Orang kuliahan pengen masuk ke negeri itu yang diterima adalah lulusan 3 tahun terakhir ya. Kalian lulus tahun berapa? 2020. Oke. Formulir data hasil belajar, isi data sesuai yang tertera di dokumen hasil belajar yang dimiliki karena digunakan untuk validasi kepemilikan data hasil belajar. Nah, ini nama lengkap kalian, klik. Tanggal lahir kalian klik, jenis kelamin kalian ketik, domisili nih, apakah domisili kalian di dalam provinsi atau di luar provinsi. Kalau kalian orang DKI berarti ketiknya dalam provinsi gitu. Kalian laki-laki gitu ya. Nik, nomor induk kartu keluarga nih ya. Jangan sampai salah ngisi ya. Karena satu angka aja berarti fatal sekali kalau sampai kalian salah ngetik. Makanya ngetiknya tuh pelan-pelan dan dilihat berkali-kali berulang-ulang ya. Nama lengkap, tanggal lahir, ya, jenis kelamin. Nah, ini kode verifikasi ya. 6946 kalian klik ya. Petunjuk pengisian, lengkapi formulir di samping sesuai dengan data Anda. Nomor peserta menggunakan nomor DNT sebanyak 11 digit. Nomor DNT dapat diperoleh dari sekolah asal. Oh, saya pikir tuh dari pihak sininya. Oh, DNT. Kemarin saya udah sempat bahas DNT singkatan dari data apa ya? Saya lupa dah. Jadi mintanya ke sekolah ya. Ke sekolah DNT. Nomor peserta menggunakan nomor DNT. Kalau nggak salah nih ya, DNT itu nilai ini. Aduh, apa sih? NISN kalau tidak salah ya. Iya nggak sih? Mudah-mudahan iya. Sekolah asal ditentukan oleh lokasi sekolah tempat siswa lulus, dilihat dari wilayah peserta PPDB. Sekolah asal ditentukan oleh lokasi sekolah tempat siswa lulus ya. Jadi kalian lulus tuh dari sekolah mana? Ya, ntar kalian klik lanjutkan ya. Tinggal klik lanjutkan. Ini saya mau ngisinya gimana? Orang saya bukan siswa, jadi saya nggak bisa ngelanjutin selanjutnya nih. Karena kalau klik lanjutkan pun nggak bakal bisa tuh. Perhatian, nomor peserta harus diisi. Nomor peserta, nomor DNT ya. Nanti kalian minta aja sama guru kalian. Ini pengajuan akun dulu. Jadi kalian harus punya akun terlebih dahulu sebelum milih daftar jalur apa gitu ya. Oke, kita back aja, coba kita back. Kita klik ulang ya, PPDB. Masih lancar nggak nih? Jakarta.go.id. Karena biasanya kalau @jakamta apalah gitu ketiknya, Jamarta. Sedeng. Jakarta ppdb.jakarta. Euforianya sangat ini ya. Sangat gimana gitu kalau mau daftar sekolah tuh. Sama kayak saya dulu daftar kuliah. Tapi bawa santai aja. Ternyata lancar ya kalau pagi-pagi tuh. Atau mungkin karena sinyal saya aja cuma 3 batang padahal tuh baterai saya 20% anjay. Dikit lagi lowbat. Saya jarang ngecas HP, ngecasnya sih kalau lagi inget. Kalau lagi nggak inget dimainin aja sampai lowbat. Oke, kita pengajuan akun udahan tadi ya. Nah, kalau pengajuan akun udah selesai, ntar kalian biasa disuruh milih mau yang mana, jalur apa. Jadi pengajuan akun terlebih dahulu, istilahnya pra pendaftaran ya. Pengajuan akun, baru tuh pilih mau tahap apa. Zonasi aja ya jalurnya ya. Coba kita lihat zonasi. Info dan data terbaru nih ya. Operator akan melakukan verifikasi pengajuan akun jam 7.30 sampai jam 4. Jadi kalau kalian akunnya palsu atau fake gitu ya, ya bisa langsung tidak bisa melanjutkan lagi pendaftaran gitu ya. Jadi makanya datanya harus valid, harus benar supaya kalian bisa ngikutin
pendaftaran. Ayo dukung PPDB Jakarta secara daring dengan tetap di rumah ya. Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya memastikan para peserta didik bisa mendapatkan pendidikan tuntas dan berkualitas untuk semua. Oke. Mana nih gak ada info PPDB untuk zonasinya nih? Oh, ada tuh di atas. Tuh ada di atas ya. PPDB SMA Zonasi. Berikut adalah sekilas informasi mengenai PPDB SMA Zonasi di Provinsi DKI ya tahun 2020-2021. Bagi masyarakat dan calon siswa dapat memanfaatkan fasilitas pesan Anda di situs ini. Jadi kalau tulisannya biru biasanya langsung diklik, itu berupa link ya. Untuk bantuan informasi lebih lanjut bagi Anda calon peserta, harap membaca aturan dan prosedur pendaftaran dengan seksama sebelum melakukan proses pendaftaran. Demikian informasi ini dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kalau memang kalian belum tahu ya ketik dulu ya, tapi kalau kalian emang udah tahu dan udah benar-benar nyari tahu terkait dengan jalur zonasi, bacaan-bacaan di atas bisa di skip ya. Calon peserta didik melakukan pengajuan akun secara online. Yang tadi tuh ya, melakukan verifikasi akun. Calon peserta didik melakukan aktivasi dan login secara mandiri sesuai dengan jalur pelaksanaan. Peserta memantau hasil seleksi secara online. Oke, untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi halaman alur pendaftaran berikut. Oke, nah ini bacaan-bacaan biasa doang ya. Tuh, ini bacaan yang harus kalian memang pengen tahu gitu loh. Kalau seumpama kalian memang baru buka situsnya dan belum baca-baca edarannya, gitu ya. Alur pendaftarannya, tahap-tahapnya ya. Oke, CPDB yang harus mengikuti pra pendaftaran. Calon pendaftar peserta didik baru ya. Oke, ini tuh persyaratannya ya. Scan token yang tadi saya bilang tuh di video-video saya sebelumnya tuh ya. Tuh ya. Jadi ini yang bisa daftar. Pertama yang domisili dan sekolah asalnya di luar DKI, kemudian domisili DKI tapi sekolahnya di luar DKI, atau domisilinya di luar DKI tapi sekolahnya di DKI gitu ya. Lulusan 2019 dan tahun 2018, berarti 3 tahun terakhir bisa. Asal sekolah SPK, asal sekolah asing. Apa ya SPK ya? Saya lupa. Sekolah apa sih? Anak saya bangun lagi. Nah nih, yang kalian harus perhatikan, kemarin juga saya udah sering informasikan ke YouTube saya, yang harus kalian scan tuh akte kelahiran ya, atau surat keterangan dari kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan, kartu keluarga, sertifikat akreditasi sekolah ya, sertifikatnya minta, nilai rapot, SPM ya, surat pertanggungjawaban mutlak, mintanya ke sekolah nih, surat pertanggungjawaban mutlak, absen dokumen. Kalau nggak ada di sekolah, biasanya di contoh di Google ada, tinggal kalian contoh, kalian tiru lalu kalian scan, tinggal dimatrain. Oke, buka situsnya, pengajuan akun dengan klik tombol pengajuan akun. Jadi yang tadi saya bilang ya, pengajuan akun terlebih dahulu, baru ngisi formulir secara online ya. Unggah berkas, cetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi PIN atau token. Setelah pengajuan akun diverifikasi oleh operator dinas, calon peserta didik baru melakukan aktivasi token dan login. Oke. Sama aja ini Maya. Oke. Sama aja bacanya nih, dari atas ke bawah juga sama aja. Oke. Ya, coba kita back. Oke. Mulai melakukan pengajuan akun. Oke, tuh aturan dan prosedur zonasi. Kenapa saya pilih yang zonasi? Karena memang lebih banyak orang tuh daftarnya jalur zonasi ya. Cari dari sekolah manapun pasti lebih daftarnya yang banyak tuh zonasi, karena bobotnya memang 50%. Pemerintah itu membuat minimal 50%, maksimal 80% untuk zonasi ya. Jadi setiap daerah tuh bobot penerimaan zonasinya beda-beda. Kalau DKI Jakarta 50%. Tahu saya ya, berdasarkan edaran yang pernah saya baca. Oke, aturan dan prosedur zonasi. Halaman ini berisi ringkasan dari aturan atau prosedur versi resmi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Aturan dan prosedur dalam halaman ini dibuat dengan tujuan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Daftar unduhan. Ini mah ini ya. Apa sih syarat-syaratnya? Ntar tinggal diunduh. Ketentuan. Oke, ketentuannya kita klik.
PPDB jalur zonasi ya. Pelaksanaan PPDB jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di DKI. Jadi syaratnya kalian harus warga DKI ya. Dibuktikan dengan kartu keluarga yang sudah 1 tahun ya. Itu dari 1 Juni 2019 sesuai zona sekolah. Jadi kalian sudah 1 tahun sebagai warga DKI. Jadi kalau belum 1 tahun, saya yakin sekali kecil kemungkinan kalian keterima. Jadi kalian harus warga DKI kalau untuk jalur zonasi ya, dan sudah 1 tahun tinggal di DKI. Meskipun kalian tinggalnya di Bogor, tapi kartu keluarga kalian udah di DKI, yang penting udah setahun, nggak apa-apa bisa. Oh, cuman 40%. Oh, jadi cuman 40%, enggak 50%. Wah, beda lagi peraturannya. Yang tempo hari yang pernah saya baca 50%. Kuota yang disediakan untuk jalur zonasi paling sedikit 40% dari daya tampung kedua. Oke. Pilihan sekolah. Oh, bisa milih 3 sekolah tuh ya. Jadi 3 sekolah yang sesuai zonasi kalian. Jadi nanti kan situs ini sudah membuat zonasi tersendiri. Kalian tinggal ngelik daerah kalian, ntar di situ ada pilihan sekolahnya, tinggal kalian pilih 3 sekolah ya. Untuk SMP 3 sekolah, SMA juga sama 3 sekolah milihnya. Oke. Oke itu ya. Dalam hal jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan aturan atau langkah sebagai berikut. Usia. Oke. Jadi kalau seumpama zonasinya lebih dari daya tampung nih ya, yang daftar zonasi ternyata banyak banget. Padahal kuotanya cuman misalkan 700. Ternyata yang daftar jalur zonasi sampai misalkan 2000-an. Nah, ntar terseleksi secara 3 ini nih. Pertama, usianya. Jadi kalau usianya biasanya nih ya, usianya yang belum masuk usia sekolah, misalkan usianya kan minimal 14 tahun kalau tidak salah, tapi dia usianya 13 tahun, kesingkir. Usia maksimal 21 tahun, tapi dia ternyata 22 tahun, tersingkir gitu ya. Urutan pilihan sekolah. Jadi kalau seumpama kalian daftarnya di luar apa ya, jarak maksudnya kalian ngelik 3 sekolah, tapi ketiga sekolah itu jaraknya terlalu jauh dengan rumah kalian, tersingkir. Dan yang terakhir adalah waktu mendaftar. Makin cepat kalian daftarnya, makin cepat peluang keterimanya. Jadi makanya banyak orang tuh yang berburu daftar lebih awal supaya ya itu ketiga persyaratan ini bisa bisa dia lewati lah. Jadi ntar mungkin dia diterima gitu. Calon peserta didik baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah. Jadi dia udah daftar 3 sekolah di zonasi yang sama. Nah, nanti ntar nama dia adanya di sekolah mana nih? Gitu. Kalau seumpama dia pilihan pertamanya ada misalkan SMA Negeri 8, SMA Negeri 78, SMA Negeri apa gitu ceritanya, ini mah contoh doang ya. Dia padahal lebih dekat ke SMA 78 gitu ya. Tapi nama dia ternyata nggak ada, tapi namanya adanya di SMA 8 gitu. Ngerti nggak? Jadi ntar dia udah nggak bisa pindah tuh. Gue pengennya ke 78 nih padahal nih. Malahnya di 8 nama gue adanya gitu ya. Ya dia nggak bakal bisa nolak ya, mau nggak mau dia harus tetap di situ karena namanya adanya di situ gitu. Gitu ya. Jadi ketiga sekolah ini yang kalian ntar ajukan belum tentu nama kalian ada semua di sekolah tersebut. Karena yang menyeleksi yaitu tadi sistem sendiri berdasarkan zonasi diukur ntar jaraknya. Gitu ya. Ya bisa jadi sistem error gitu ya. Yang namanya sistem kan dibuat oleh manusia, bisa jadi ada kekeliruan tersendiri, kita nggak tahu nanti. Calon peserta didik baru yang diterima wajib melakukan lapor diri di sekolah pilihan sesuai jadwal. Oke, nanti ada aturannya itu Maya. Nggak mungkin kalian ke sekolah, intinya lagi lockdown begini, lagi PSBB begini, kalian nggak mungkin ke sekolah. Pasti ntar secara online semua ya. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri pada PPDB jalur zonasi kelurahan dapat mengikuti PPDB tahap akhir selama masih tersedia bangku kosong. Tuh makanya kalian berdasarkan video yang sebelum saya upload juga ya, kalian harus lapor diri gitu. Kalau nggak dilapor, nggak verifikasi istilahnya ya, kalian dianggap tidak melanjutkan. Kalian baru ingat, oh ya gue belum lapor diri, kalian jatuhnya ngikut PPDB tahap akhir gitu.
Dalam hal kuota tidak terpenuhi pelaksanaan PPDB jalur zonasi, maka kuota dimaksud akan dilimpahkan ke PPDB tahap akhir. Jadi misalkan dari 2000-an orang yang daftar berdasarkan jalur zonasi, ternyata masih ada kuota, nah akan dilempar ke tahap akhir. Persyaratannya nih. Persyaratan usia paling tinggi 15 tahun untuk SMP. Oh, kaget saya. Untuk SMA paling tinggi 21 tahun tuh ya. Memiliki akte, kemudian memiliki kartu keluarga dan rapot tuh ya. Rapot kelas 4, 5, 6 untuk yang masuk ke SMP. Untuk yang masuk ke SMA, rapot kelas 7, 8, 9 semester 1. Di scan-scanin tuh ya. Oke. Pemilihan sekolah tujuan kita lihat yuk. Untuk SMP 3 sekolah, SMA juga milih 3 sekolah. Pilihan peminatan pada saat pengajuan pendaftaran secara daring. Untuk SMA paling banyak 3 peminatan, yaitu 1 sekolah dan 3 peminatan pada sekolah yang berbeda. Oke. Dasar dan cara seleksi sama ya, seleksinya tadi 3. Usianya yang dilihat, kemudian urutan pilihan sekolah. Yang paling dekat ntar justru yang keterima biasanya gitu ya, waktu mendaftar. Oke, paling cepat daftar ya paling berpeluang diterima. Daftar ulangnya gimana nih? Pengumuman dilakukan secara daring. Jadi situsnya mah nggak bakal ganti-ganti, tetap ini ya, ppdb.jakarta.go.id. Oke. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima atau lulus harus wajib lapor diri ya, atau verifikasi istilahnya. Daftar unduhan. Oke, ini kalian kalau mau ini tuh SPTJM, surat pertanggungjawaban ya. Silakan kalian download nih. Tuh, ini bisa di-download tuh ternyata. Oh, jadi udah dibuatin sama DKI Jakarta, enak nih ya. Ini kalau kalian pengen download tahapan PPDB online-nya silakan. Untuk pengen info PPDB di-download bisa nih SPTJM. Yang banyak nanya kemarin DM tuh pada DM. Bang, SPTJM tuh gimana? Ada memang kalau sumpama situsnya nggak mengeluarkan ya bisa minta di sekolah, kalau nggak kalian googling terus kalian klik tuh catat sendiri gitu bisa ya. Tapi ini ternyata udah dibuatin sama dia, kalian tinggal download ya, nanti kalian tinggal isi lalu di scan. Nah ini SK-nya ya. Kalau SK ini mah surat ini keputusan ya, jadi ini tentang peraturan 2 SK ini. Oke, itu jalur zonasi. Ini daftar unduhan gak usah diklik ya kalau sumpama kalian memang nggak pengen baca-baca aturannya. Oke, itu ya seputar tentang zonasi. Jadi kalian nggak bakal bisa daftar jalur zonasi sebelum melakukan tadi pengajuan pra pendaftaran. Oke, klik back lagi ya. Pengajuan pra pendaftaran di mana ya, tadi tuh yang di bawah ini tuh ajuan akun. Pengajuan akun tuh. Jadi kalian istilahnya harus punya akunnya dulu sebelum kalian mulai mendaftar. Oke, saya rasa cukup ya. Saya pengen cuman ke zonasi aja karena memang banyak yang bertanya tentang zonasi. Gitu. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk kalian yang masih kebingungan ngisinya bagaimana. Tinggal kalian klik ajuan akun dulu ya. Oke. Dah, udah jam berapa tuh? Jam 2.48. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.